Hai semua, akhirnya Samsung udah ngeluarin Galaxy S21 series dan buat kalian yang udah pre-order, batch pertama bakal dikirim ke customer mulai tanggal 28 Januari 2021. Nah, tapi di video kali ini gue pengen ngomongin soal Galaxy S20 FE. Especially setelah harganya turun 1 juta ke 8.999 atau 9 juta, yang bikin HP ini menurut gue jadi makin menarik lagi buat dibeli. Gue udah pakai HP ini selama kurang lebih sebulan sebagai daily driver, dan FYI guys, ini adalah Phone of the Year-nya MKBHD di tahun 2020. In some ways, gue setuju, karena formula yang dibentuk Samsung buat HP ini rasanya bener-bener pas, yang bikin gue ngerasa bahwa ini adalah flagship Samsung dengan value for money yang paling oke. Tapi bukan tanpa kekurangan ya guys, yang nanti bakal gue ceritain. Oke, pertama-tama kita mulai dari hal-hal yang gue suka dulu aja ya. Jadi, Samsung S20 FE ini adalah implementasi Samsung untuk ngebawa experience flagship mereka, yaitu S20, ke price point yang lebih rendah, dengan kompromi-kompromi yang tepat. Dan menurut gua, aspek-aspek yang dalam tanda kutip di downgrade sama Samsung buat bikin HP ini bisa lebih murah, itu bener-bener aspek yang pas banget sehingga HP ini tuh masih punya overall package yang oke banget. Contohnya adalah material bodinya yang kalau di S20 pakai kaca, di sini menggunakan polycarbonate back atau plastik. Buat gua, finishing Samsung di S20 FE ini tuh bener-bener nggak kelihatan ataupun berasa murah sama sekali guys. Materialnya itu punya finishing matte yang gak gampang nempel sidik jari, terus juga bodi plastiknya itu berasa solid, gak kayak ada kopong di belakangnya. Buat kalian yang mau ngebuktiin, mungkin bisa coba ketok-ketok plastik bag yang ada di HP Galaxy A series, terus bandingin deh sama S20 FE ini. Rasanya tuh kalau yang di A series tuh kayak ada sedikit space kosong di belakangnya, sedangkan kalau di sini tuh rapet, solid. Nice banget finishingnya, gue suka banget Samsung. Oh ya guys, terus kalau misalnya kalian beli HP ini, tolong ya, stiker di belakangnya itu dicopot, jangan kayak gua. Ini kalau misalnya kelamaan gak dicopot, bakal membekas kayak gini, terus malah sampai sekarang jadi susah banget buat ngilanginnya. Oh iya, satu lagi kelebihan dari plastik bag kayak gini adalah kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya HP-nya jatuh, bagnya bakalan pecah. Sebuah kompromi yang menurut gua malah punya kelebihan yang mengimbangi drawback-nya. FYI guys, S21 yang bukan versi Plus ataupun Ultra, itu juga bakal keluar dengan bodi polikarbonat. Yang ngebuktiin kalau seandainya plastik bag itu tetap bisa eksis kok di HP-HP flagship tanpa kelihatan murahan atau berasa murahan. Dan balik lagi ke S20 FE, walaupun bodinya ini polikarbonat, Samsung tetap mempertahankan fitur wireless charging, reverse wireless charging, dan juga IP68 water resistant. Jadi di departemen ini nggak ada yang dikurangin sama sekali ya guys, dari S20 ke S20 FE. Oke, sekarang kita lanjut ke layarnya. Layarnya ini pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD, berukuran 6,5 inch, dan ada dua hal yang di-downgrade dari S20. Yaitu yang pertama adalah layarnya yang sebelumnya curved jadi flat, dan yang kedua adalah resolusinya yang sebelumnya 2K atau sebutan lainnya QHD, itu turun jadi Full HD. Apakah terus jadi nggak bagus resolusinya cuma Full HD? Menurut gue sih nggak. Buktinya, sampai tahun 2021 ini, masih banyak brand-brand yang ngeluarin flagship mereka dengan resolusi Full HD. Misalnya iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, bahkan Samsung S21 dan S21 Plus itu keluar dengan resolusi Full HD. Ini tuh ngebuktiin kalau industri itu mulai sepakat bahwa untuk layar ukuran sebesar HP kayak gini, resolusi Full HD itu sebenarnya ukuran yang paling sweet spot. Makanya sekarang untuk urusan display, mereka tuh lebih berlomba-lomba untuk nge-push di aspek lain. Misalnya vibrance warna dengan support HDR content. Atau misalnya naikin smoothness layar dengan ngeluarin refresh rate yang tinggi. Layarnya yang curved jadi flat ini pun sebenarnya buat gue pribadi malah jadi lebih enak guys. Karena lebih praktikal, nggak ada accidental touch, dan juga nggak ada lagi kayak side glare atau pantulan layar gitu di bagian sisi-sisi dimana biasanya kalau di curve itu bakalan kelihatan. Terus layar AMOLED-nya ini tuh kualitasnya udah bagus banget, tipikal layar di HP-HP Samsung yang lain yang AMOLED. Dan HP ini masih tetap support refresh rate 120Hz, yang mulus banget. Gue sekarang lagi pakai HP Google Pixel 4a yang layarnya cuma 60Hz, dan bolak-balik dari kedua HP ini, gue benar-benar berasa banget bedanya antara 60Hz dan 120Hz. Oke, ngomongin soal layarnya yang smooth, gue pengen cerita dikit pengalaman gue tentang smoothness atau kemulusan layar dengan hubungannya dengan snappiness, atau persepsi kalian tentang cepat atau enggaknya suatu HP ketika kalian interact. Jadi, selama pengetesan, gue bolak-balik antara S20 FE ini sama ini Xiaomi Mi 10T. Dan ada hal menarik yang gue temuin di mana gue selalu berasa S20 FE itu lebih lambat ketika gue balik ke S20 FE. Dan gue cukup yakin bahwa perasaan lambat ini bukan karena Mi 10T ini layarnya 144Hz dan S20 ini layarnya 120Hz. Jadi beda 24Hz, tapi gue rasa bukan karena itu berasa lambatnya.
Dan akhirnya setelah gue telusurin lebih lanjut, gue tuh nemuin kalau seandainya sistem animation di One UI-nya Samsung itu lebih lambat daripada sistem animation-nya di MIUI-nya Xiaomi Mi 10T. Mulai dari buka tutup aplikasi, buka tutup folder, itu animasinya sepersekian detik lebih lambat, dan karena touch input kita baru bisa direspon setelah animasinya itu selesai, otomatis kita bakal jadi berasa overall experience-nya sedikit lebih lambat. Bahkan ketika disandingin sama Google Pixel 4a yang layarnya cuma 60Hz, kalian tetap bisa lihat kalau misalnya sistem animation di One UI-nya Samsung itu memang sedikit lebih lambat. So, ini tuh bukan kekurangan yang bikin gue bilang S20 FE itu jadi lambat ya. Gue cuma mau point out bahwa refresh rate tinggi itu memang benar-benar bisa meningkatkan persepsi kita bahwa, oh, HP ini rasanya snappy ya. Tapi brand-brand itu juga tetap bisa mengelevate perasaan itu dari faktor lain, misalnya enhancement di UI mereka. Oke, balik lagi ke S20 FE. Soal audio, HP ini udah dual stereo speaker di bagian bawah dan di earpiece bagian atas. Dan suara yang dikeluarin di earpiece bagian atas ini cukup kencang, jadi suaranya cukup balance. Overall, menurut gua, kualitas suaranya untuk HP sekelas flagship ini udah pas banget untuk standar flagship. Oh, terus kalian perlu tahu juga bahwa di S20 FE ini udah nggak ada headphone jack, sama kayak di S20. Dan di paket pembeliannya atau di dalam box, itu kalian nggak bakal dikasih dongle sama Samsung. Jadi kalian harus beli sendiri dongle buat headphone jack-nya. Terus, nggak semua dongle bisa cocok di HP ini. Kalian harus make sure bahwa dongle yang kalian beli itu udah punya built-in DAC atau Digital Audio Converter. Dari segi kamera juga S20 FE ini nggak gitu punya perbedaan yang signifikan sama S20. Dimana kamera utamanya itu masih sama persis sama yang dipakai di S20. Terus yang beda adalah di kamera telefotonya atau kamera zoom yang sekarang cuma 10 megapiksel dibanding 64 megapiksel, dan kamera ultrawide-nya yang sekarang angle-nya sedikit lebih luas di 123 derajat. Anyway, perbedaannya menurut gua nggak gitu signifikan, apalagi kamera utamanya masih sama, yang kita semua juga pasti bakal paling sering pakai nge-shoot foto dan video dari kamera utamanya. Terus kalau kamera selfie, dia pakai sensor 32 megapiksel yang hasilnya kayak gini, dan dia punya opsi buat viewing angle yang lebih luas. Oke. Jadi kalau misalnya dari tadi kita udah ngomongin hal yang bagus-bagus yang gue suka dari HP ini, sekarang kita bakal ngomongin hal yang masih bagus juga, tapi paling sering diserang dari S20 FE ini, dan juga S20 series secara keseluruhan, yaitu chipsetnya yang pakai Exynos 990. Secara benchmark, sebenarnya chipsetnya ini hasilnya kencang, dan juga untuk pemakaian sehari-hari itu benar-benar kencang lah, nggak berasa stutter ataupun lag. Tapi begitu dipakai buat gaming, ceritanya beda. Gue cukup kaget bahwa chipset sekelas flagship itu sering batuk-batuk gitu buat dipakai buat main Genshin Impact ataupun COD Mobile di settingan high. Bahkan di saat gue coba main di settingan medium pun di Genshin Impact, itu rasanya masih nggak semulus di Xiaomi Mi 10T di settingan high. Hal yang sama juga gue rasain waktu main di COD Mobile. Ditambah lagi, kayaknya Exynos 990 ini pemakaian dayanya nggak sehemat Snapdragon 865 yang dipakai di HP-HP flagship lain dan juga S20 FE versi US, yang bikin pemakaian gua selama daily use itu cuma tahan sekitar 5,5 jam sampai 6 jam screen on time waktu dipakai di refresh rate 120Hz. Padahal baterainya itu cukup gede ya, di 4500 mAh. Kalau kalian tertarik, kalian juga bisa nonton videonya Jerry Rig Everything yang waktu itu ngebahas tentang perbedaan Samsung versi Snapdragon dan Exynos, yang bakal gue taruh di link di description. Oke, terus charger yang dikasih sama Samsung out of the box buat HP ini itu cuma 10 watt aja. Nggak lambat sih, tapi ya standar lah. Pengisian dari 0 ke 100 gue tes bisa ditempuh dalam 1 jam 48 menit. Oke, jadi masuk ke kesimpulan gue. Kalau misalnya kalian lagi mikir-mikir buat beli flagship Samsung, especially misalnya lagi mikir mau beli S20 atau S20 Plus atau Ultra, dan HP ini, menurut gua HP ini punya value for money yang paling oke di antara seluruh S20 series. Bodinya tetap berasa premium walaupun pakai bahan polikarbonat. Bahkan finishing matte kayak gini dan juga pilihan-pilihan warna yang ada itu bisa jadi lebih atraktif buat orang-orang. Layarnya tetap sama bagusnya, 120Hz refresh rate, resolusinya Full HD nggak jadi masalah. Dan juga sekarang layarnya udah lebih flat yang bikin jadi lebih praktikal. Kameranya bagus, audionya bagus, terus chipsetnya juga sama yang dipakai di S20. Oh, sama terakhir sebelum gue lupa, fingerprint sensornya ini tetap sama in display, tapi dia udah nggak pakai teknologi ultrasonic kayak di S20. Apakah problem? Menurut gue sih nggak, karena gue juga nggak bisa ngerasain perbedaannya antara fingerprint ultrasonic yang ada di S20. Nah, kalau misalnya kalian tanya apakah HP ini juga jadi Phone of the Year 2020 buat gue, kayak si MKBHD,
Menurut gue hampir. Tapi buat gue yang mentingin gaming performance dan juga chipset, gue tuh berasa agak di let down sama performance dari chipsetnya. Mungkin kalau yang di US sana, versi Snapdragon 865-nya itu bener-bener performance-nya bagus, sehingga HP ini tuh bisa dapat banyak pujian. Tapi buat gue, yang versi Indonesia ini, is a really well-balanced Samsung phone, with unfortunately an inferior chipset to Snapdragon 865. Dan gue berharap banget Exynos 2100 yang dipakai di Samsung S21 series itu punya performance yang bakalan bisa fix apa yang kurang di Exynos 990 ini. We'll see. Oke, jadi segitu dulu aja guys review gue buat Samsung S20 FE ini. Kalau misalnya kalian suka, boleh dong like-nya dan juga subscribe kalau misalnya kalian belum, supaya kalian bisa dukung channel ini dan juga nggak ketinggalan sama uploadan video gue berikutnya. Anyway, see you guys in my next video.